menitipkan untuk umatnya. Umatnya di sini umum, baik yang hidup ataupun yang meninggal. Untuk umatnya yang bersyahadat lillah, bersyahadat kepada Allah, ya, dengan mentauhidkannya, dan juga bersyahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Dan yang satu lagi beliau sembelih untuk Muhammad dan juga untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keluarga Nabi Muhammad SAW ada yang sudah meninggal dan ada yang belum meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang ketujuh yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dan sangat bermanfaat bagi mayat adalah al-udhiyah, yaitu berkurban untuk mayat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ke-8, permintaan ampun dari seorang anak. Meskipun ini termasuk doa sebenarnya yang sudah kita sebutkan tadi, tetapi kita lebih rinci saja tidak mengapa, biar kaum muslimin lebih paham, ya. Permintaan ampun dari seorang anak ini termasuk amalan yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqul ya rabbi anna li hadha fayuqal bistighfari waladika laka." Sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di surga, kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, kenapa aku seperti ini? Selalu diangkat derajatku di surga. Sudah masuk surga diangkat lagi derajatnya di surga, terus diangkat." Kata Rasul, kemudian orang itu dijawab, ya, karena dia bertanya, dijawab dengan akibat istighfar anakmu untukmu. Akibat istighfar anakmu untukmu. Makanya nasihat bagi kami pribadi dan juga para bapak-bapak dari kaum muslimin, ajarkan anak kita untuk pintar-pintar memintakan ampun untuk orang tuanya, karena itu termasuk amalan yang disepakati oleh para ulama dan sangat bermanfaat bagi si mayat, ya. Kemudian juga amalan yang disepakati oleh para ulama dan sangat bermanfaat bagi mayat adalah mengerjakan wasiat dari mayat, yang mana wasiat tersebut adalah merupakan ketaatan. Mengerjakan wasiat dari mayat yang mana wasiat tersebut merupakan ketaatan. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian berwasiat, misalkan dia berwasiat, kalau saya meninggal maka hartaku, ya, sebagian dari hartaku disodakohkan ke si fulan, atau sebagian dari hartaku berikan kepada orang kemudian dia bisa menunaikan ibadah haji. Ini wasiat dari mayat, ya, sebelum dia meninggal dia sudah berwasiat. Maka kalau kita mengerjakan wasiat tersebut, itu merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi mayat tadi yang berwasiat tadi, dan itu disepakati para ulama, ya. Dalilnya apa ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum 'inda wafatikum bi thuluthi amwalikum ziyadatan fi a'malikum fad'uha haitsu syi'tum." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah atas kalian ketika wafat kalian dengan sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan di dalam harta kalian, maka letakkanlah di mana kalian kehendaki. Maksud dari hadis ini adalah, kalau ada orang yang ingin meninggal maka dia ngasih wasiat, sepertiga dari harta saya maka saya kasihkan ke sana, sepertiga saja Pak, nggak boleh lebih. Ini termasuk wasiat. Kalau seandainya dikerjakan wasiat tersebut, maka ini termasuk amalan yang sangat bermanfaat bagi mayat. Kemudian amalan yang sangat bermanfaat bagi mayat yang ke-10, ya, ke-11. Yang ke-11 yaitu membayar hutang yang dimiliki oleh mayat tersebut. Membayar hutang yang dimiliki oleh mayat tersebut. Hal ini sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Sa'ad ibn Atwal radhiyallahu anhu, bahwasanya saudara Sa'ad ibn Atwal ini meninggal dan
meninggalkan 300 dirham. Dan saudaranya ini ketika meninggal juga meninggalkan keluarga yang banyak. Kemudian kata Sa'ad ibn Atwal, fa'aradtu an umfiqaha ala iyalihi. 300 dirham tadi aku ingin kasihkan kepada keluarganya, kepada keluarga Sa'ad, kepada keluarga saudara Sa'ad yang meninggal tadi. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi anhu. Wahai Sa'ad ibn Atwal, saudaramu yang meninggal itu meskipun dia meninggalkan anak istri yang banyak, tetapi dan harta yang banyak 300 dirham, tetapi dia sekarang tertahan. Dan ini hal gaib, tidak diketahui oleh Allah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaramu tertahan karena akibat hutangnya. Maka pergilah, tunaikan hutangnya, bayarkan hutangnya. Kemudian kata Sa'ad bin Atwal, fadhahabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu. Lalu aku pun membayarkan hutang-hutangnya, kemudian aku datangi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athuma imra'ah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sudah bayar seluruh hutangnya. Cuma tinggal hutang 2 dinar. Yang mengakui hutang ini adalah seorang wanita, tetapi dia tidak punya bukti. Laisat laha bayyinah. Wanita ini nggak punya bukti bahwasanya saudaraku ini berhutang kepada wanita ini. Nih susahnya, ribetnya kalau punya utang ya para ikhwas sekalian. Cuma 2 dinar kata, tetapi wanita ini tidak punya bukti. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan apa? A'tiha fa innaha muhaqqah. Wahai Sa'ad bin Atwal, berikan kepada wanita tersebut, dia yang lebih berhak. Ya, dia yang lebih berhak. Dalam riwayat yang lain, fa innaha shadiqah, sesungguhnya dia jujur. Dan ini juga ilmu gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, pembayaran hutang atas mayat itu sangat bermanfaat bagi mayat. Ya, sangat bermanfaat bagi mayat, dan disepakati oleh para ulama. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang laki-laki meninggal, kemudian kita mandikan, kita kafani, kemudian kita selimuti dia dengan kapan, kemudian kita letakkan dia di hadapan Rasulullah SAW sebagaimana ingin disolatkan jenazah. Lalu datang Jibril alaihissalam dan memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Kemudian Nabi pun mundur ke belakang. Lalu Nabi berkata kepada jamaah kaum muslimin, enggak jadi menyolatkan ini, padahal sudah diletakkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun mundur karena datang Jibril tadi memberitahukan sesuatu tentang mayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, la'alla ala sahibikum dainan. Mungkin teman kalian yang meninggal ini punya hutang. Benar enggak? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, na'am dinaran. Iya wahai Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Fatakhallab. Lalu pun Nabi benar-benar mundur, tidak jadi menyolatkan. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalian aja yang menyolatkan atas teman kalian, saya nggak nyolatkan. Ini ancaman keras bagi orang yang meninggal dan masih mempunyai hutang. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang hadir berkata, yang bernama Abu Qatadah. Dia berkata, ya Rasulullah, huma alayya. Wahai Rasulullah, 2 dinar itu saya yang jamin, saya yang bayar. Saya yang bayar. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma alayka wa fi malika wal mayyitu minha bari. Ketika ada yang menjamin tersebut, Nabi pun berkata kepada yang menjamin, yaitu Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, 2 dinar itu kewajibanmu untuk membayarnya, dan kewajiban di dalam hartamu untuk membayarnya, dan mayat sekarang dia berlepas diri dari 2 dinar tersebut. Kemudian Abu Qatadah menjawab, iya wahai Rasul, ya, itu kewajiban saya dan saya akan bayar.
Fa shalla alaihi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Aba Qatadah yaqul ma sana'ta dinaran. Lalu Nabi pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkan atas mayat tadi. Akan tetapi setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah, setelah kejadiannya setelah beberapa hari, setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah yang menjamin akan membayar hutang mayat tadi, Nabi selalu bertanya, wahai Abu Qatadah, sudah bayar belum 2 dinar tadi? Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi Abu Qatadah menjawab, qad qadaituhuma ya Rasulullah, aku sudah bayar 2 dinar tersebut wahai Rasulullah SAW. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ana hina baradat alaihi jilduh, sekarang baru dingin kulitnya. Gara-gara apa? Hutang. Ini menunjukkan bahwasanya membayar hutang sangat bermanfaat bagi mayat. Ya, makanya perhatian bagi kita anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, ya, jangan biarkan bapak ibu kita meninggal dalam mempunyai hutang. Dan itu kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, khususnya di negara kita, kalau lagi sholat jenazah, ya, ada sambutan dari apa? Dari pihak keluarga yang ditinggal, pihak yang berduka. Mereka mengatakan kalau ada yang mempunyai permasalahan hutang piutang, maka kami keluarga mayit yang bertanggung jawab. Itu bagus kalau dilakukan, itu bagus. Ya, kalau dilakukan itu karena sangat bermanfaat bagi mayat. Karena Nabi mengatakan sekarang baru, ya, dingin kulitnya. Artinya ketika belum dibayar hutangnya meskipun hanya 2 dinar, maka itu akan sangat berpengaruh untuk dia mendapatkan siksa kubur ataupun nikmat kubur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amalan-amalan yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, ya, dan sangat bermanfaat bagi mayat. Itu poin yang kedua. Wah, poin kedua aja banyak sekali ya. Poin yang ketiga sekarang. Amalan yang diperselisihkan oleh para ulama dapat bermanfaat bagi mayat. Di sana ada amalan-amalan para ikhwah sekalian, para ulama berselisih pendapat. Apakah amalan ini dapat bermanfaat bagi mayat, artinya pahalanya sampai atau tidak? Sebelum kita masuk kepada amalan-amalan yang diperselisihkan oleh para ulama dapat bermanfaat bagi mayat atau tidak, maka saya ingin menjelaskan bahwasanya kenapa para ulama berbeda pendapat. Ini permasalahan penting. Karena inti pokok permasalahannya adalah, ya, inti pokok permasalahannya adalah apakah ibadah yang dikerjakan oleh orang yang hidup ini, yang akan dihadiahkan kepada mayat ini, bisa diwakilkan atau tidak. Itu sebenarnya inti permasalahannya. Bisa menjadi wakil atau tidak, artinya orang yang hidup bisa mengerjakan sebuah ibadah sebagai wakil dari orang yang mati atau tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya iya, apapun amalannya, ya, siapapun orang yang hidupnya bisa bisa mewakili untuk berbuat amalan bagi orang yang meninggal. Ada lagi yang mengatakan tidak, karena setiap hamba Allah itu beramal sesuai dengan dirinya sendiri. Amalan seseorang dia akan diganjar dengan dirinya sendiri, tidak diganjar dengan akibat amalan orang lain. Maka terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, yang intinya kenapa mereka berbeda pendapat, apakah amalan-amalan ini bisa dikerjakan oleh orang lain, pahalanya dapatkan oleh orang lain, bisa enggak? Itu loh. Pahalanya didapatkan oleh mayat, bisa tidak? Inilah inti pembicaraan sebenarnya, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita juga masuk ke dalam permasalahan yang lain, permasalahan yang disebutkan dalam makalah kita, materi kita, maka perlu diketahui bahwasanya asal hukum di dalam beribadah, ya, hendaknya seorang manusia mengerjakan sendiri, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban tanggung jawab seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebenarnya permasalahannya. Asal hukum ibadah yang dikerjakan oleh manusia sebenarnya dia harus mengerjakan sendiri-sendiri. Tidak bisa digantikan atau diwakilkan oleh orang lain. Asal hukumnya dia sendiri-sendiri. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Syatibi rahimahullahu taala.
Beliau mengatakan, Imam Syatibi ini adalah seorang dari ulama Malikiyah, mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan, "Fatta'abbudatus syar'iyyatu la yaqumu fiha ahadun an ahadin." Ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat, seseorang tidak bisa menggantikan untuk orang lain. Wala yughni fiha 'anil mukallafi ghairuhu. Dan orang yang diberikan tanggung jawab tidak bisa digantikan oleh selainnya, harus dia yang ngerjakan. Wa amalul amil la yajtazi bihi ghairuhu. Dan pelaku daripada amalan tersebut ya tidak bisa membagikan pahalanya kepada selainnya. Wala yantaqilu bil qasdi ilaihi, dan tidak akan pindah ya kepada orang lain. Ini para ikhwan sekalian. Wala yathbutu in wahab, dan tidak akan tetap meskipun dia kasihkan amalan tersebut. Wala yuhmalu in tahammal, dan tidak akan diberikan dosa atas dosa orang lain. Wadzalika bihasabin nadhari syar'il qat'i naqlan wa ta'lilan, dan ini sesuai dengan penelitian syariat yang pasti, baik secara dalil-dalil dari Al-Quran ataupun secara akal. Tsumma yastadillu lidzalika bi adillatin minha qauluhu ta'ala wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Dan Imam Syatibi rahimahullah mengatakan ini semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 39, bahwasanya manusia itu ya dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan sebuah dosa, masa orang lain dapat dosanya? Ya, kalau dia melakukan sebuah amalan ibadah, masa orang lain dapat pahalanya? Ya dia sendiri. Wa anna laisa lil insani illa ma sa. Ini asal hukum dalam beribadah. Ya, sesungguhnya setiap manusia melakukan ibadah masing-masing. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang baru kita masuk kepada permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dapat bermanfaat bagi mayat. Di situ ditulis amalan yang disepakati oleh para ulama untuk tidak boleh digantikan orang lain. Ya, nggak boleh orang ganti dengan orang lain dalam permasalahan ini. Amalan yang tidak bisa digantikan. Makanya saya katakan tadi kan, ketika kita membicarakan amalan yang diperselisihkan oleh para ulama dapat bermanfaat bagi mayit, itu porosnya sebenarnya apakah amalan ini bisa diganti orang lain atau tidak. Itu permasalahannya sebenarnya. Nah sekarang kalau kita ingin melihat di sana ada amalan, satu-satunya amalan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, dan kesepakatan para ulama ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Apa? Iman. Kamu beriman ya, gantikan saya. Boleh nggak gitu? Hah? Nggak boleh. Saya kafir aja, kamu gantikan saya. Nggak boleh. Ini sepakat para ulama. Para ulama menyepakati bahwasanya permasalahan iman tidak boleh digantikan oleh orang lain. Seluruhnya harus beriman. Ya, seluruhnya harus beriman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang amalan yang disepakati oleh para ulama untuk boleh digantikan oleh orang lain. Nah ini dia. Amalan yang disepakati oleh para ulama dan boleh digantikan oleh orang lain. Ya, untuk digantikan oleh orang lain, yaitu permasalahan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Seperti apa? Zakat. Ya. Zakat, para ulama bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya yang membagikan harta zakat itu tidak mesti harus orang yang mengeluarkan zakat. Misalkan saya mengeluarkan zakat, saya ngasih kepada orang, tolong bagikan harta zakat saya. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Amalan-amalan yang apa? Yang berkaitan dengan harta, ya. Kemudian juga seperti penebus. Misalkan kita punya tanggungan, ya, kafarat. Kita harus bayar kafarat tersebut. Kita tidak mampu bayar, tetapi orang lain yang membayarkan kita. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini adalah amalan-amalan
yang boleh digantikan oleh orang lain tanpa ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Contoh yang lain, menyembelih hewan kurban, menyembelihnya hewan kurban. Boleh nggak kita menyembelih, atau boleh nggak kita digantikan oleh orang lain? Boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkan sebuah amalan digantikan oleh orang lain di dalam permasalahan-permasalahan ibadah yang berkaitan dengan harta adalah sebuah dalil dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, fa'alimhum anna alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi ala fuqaraihim fa innahum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka beritahukanlah kepada orang-orang Yaman bahwasanya kalau mereka sudah bersyahadat 2 kalimat syahadat, kemudian mereka mengerjakan sholat, beritahukan Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah. Yang sedekah itu, zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Jika mereka mentaati itu, maka jauhilah akan harta-harta yang mulia dari harta-harta kaum muslimin, dan jauhilah doanya orang-orang yang terzalimi, karena doanya orang-orang yang terzalimi tersebut tidak ada antara doa tersebut dengan Allah penghalang sedikit pun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang mengambil harta zakat atau membayarkan zakat dengan digantikan oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak sendiri mengambil harta zakatnya. Kemudian orang-orang kaya boleh dia memberikan zakat tanpa dia harus langsung memberikan zakat. Artinya tidak harus dia langsung bagi-bagi. Bisa saja dia mewakilkan digantikan oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya boleh amalan-amalan yang berupa ibadah yang berkaitan dengan harta digantikan oleh orang lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kafarat tadi saya sebutkan bahwasanya orang boleh bayar kafarat atas orang lain, ya. Kalau masalah penyembelihan hewan kurban sudah kita kenal bersama, Nabi Muhammad SAW menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Ketika beliau berhaji, beliau membawa 100 onta. Beliau sembelih sendiri sallallahu alaihi wasallam sebanyak berapa? 63 ekor. Kemudian sisanya yang menyembelih siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian masalah kafarat. Kita misalkan saya punya tanggungan kafarat, harus menebus sesuatu karena saya melakukan kesalahan, maka boleh orang lain untuk membayarkan kafarat atas saya, boleh. Atau orang yang meninggal, dia mempunyai tanggungan, boleh orang lain yang masih hidup untuk membayarkan kafaratnya. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu ada seorang yang bernama Khawlah binti Malik, seorang wanita bernama Khawlah binti Malik. Khawlah binti Malik ini adalah seorang wanita yang mempunyai suami. Suaminya berkata kepada Khawlah ini, kamu itu seperti punggung ibuku. Ini namanya zihar, ya, zihar. Kamu itu seperti punggung ibuku. Jadi kalau ada suami berkata kepada istrinya, kamu itu adalah seperti punggung ibuku, ibu boleh nggak digauli? Tidak boleh. Itu namanya zihar, ya, berarti dia sudah menjauhi istrinya. Dia anggap istrinya itu tidak layak dan tidak halal bagi dia. Ya, ini kan zihar namanya. Dia harus bayar kafaratnya. Kata Nabi, Khawlah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu suamimu harus memerdekakan budak. Kata istrinya, suami saya nggak punya uang. Kalau begitu suamimu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata istrinya, wahai Rasulullah, suamiku orang yang sangat tua, nggak mungkin untuk berpuasa, ya, tua renta sudah. Kalau begitu suamimu harus memberikan makan 60 orang miskin. Kata istrinya Khawlah binti Malik ini,
suamiku nggak punya sesuatu yang harus disedekahi apa? Lalu Nabi Muhammad SAW pun datang dengan bungkusan dari kurma, ya, dengan bungkusan dari kurma. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, ahsanti